Shalom, apa kabar semuanya saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus? Harapan kami kita semuanya tetap ada dalam kasih Yesus Kristus. Kita ada dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja, sama seperti jiwaku baik-baik saja. Kita berjumpa kembali dalam pelajaran Sekolah Sabat bersama saya Pendeta Resta Karo-Karo. Akan menemani semua pemirsa dalam belajar Sekolah Sabat pelajaran 2 kuartal 4 dengan judul Pelajaran Sejarah dari Musa. Ayat hafalan 1 Korintus 10 ayat 3-4. Firman Tuhan demikian: mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Agar kita lebih memahami pelajaran ini, ada baiknya kita membaca Ulangan pasal 1-3, Keluaran 32 ayat 29-32, Bilangan pasal 14, Efesus 3 ayat 10, Kejadian 15 ayat 1-16, dan Yohanes 14 ayat 9. Semoga dengan kita membaca firman Tuhan ini akan lebih memudahkan kita memahami pelajaran Sekolah Sabat di dalam minggu ini. Sebelum kita melanjutkan pelajaran ini, mari kita mengundang kuasa Roh Kudus. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan atas segala berkat yang Tuhan selalu berikan di dalam hidup kami. Kami bersyukur tangan perlindungan Tuhan selalu menjadi bahagian kami dan kami rasakan. Terutama berkat Tuhan melalui napas kehidupan yang Tuhan masih izinkan bersama dengan kami. Bapa, waktu yang indah ini kami akan gunakan untuk belajar Sekolah Sabat. Urapi kami dengan kuasa-Mu agar kami dapat memahami pelajaran ini dan membawa hubungan kami lebih setia kepada Engkau saja. Kami mengetahui Tuhan, kami manusia lemah penuh dengan dosa. Ampunkanlah kiranya kami dari setiap kesalahan yang kami perbuat, sehingga kami lebih berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam anak-Mu Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pelajaran Sekolah Sabat kita pekan ini, kita akan membahas dari hari ke hari. Sebagaimana biasanya kita langsung merangkumkan ada 4 poin. Namun pelajaran Sekolah Sabat pekan ini kita mencoba merangkumkannya dari hari ke hari. Kita akan mengangkat beberapa poin penting dari hari ke hari. Mari kita langsung lihat di pelajaran Sabat petang. Pelajaran Sabat petang mengangkat kata sejarah. Kita garis bawahi untuk lebih mudah memahami pelajaran ini. Kita langsung lihat ide pokoknya, yaitu sejarah. Ada apa dengan sejarah? Dan sejarah apakah itu? Sesuai konteks pelajaran kita, yaitu sejarah bangsa Israel di padang gurun selama 40 tahun lamanya menuju tanah perjanjian. Ada apa dengan bangsa Israel? Oh, ternyata ada Tuhan dalam perjalanan mereka. Tuhan memberkati mereka. Pada siang hari Tuhan memberikan tiang awan, dan pada malam hari Tuhan memberikan tiang api. Musa memberikan kepada mereka sebuah pelajaran sejarah, sebuah tema yang diulang-ulang sepanjang Alkitab. Apakah tema yang diulang-ulang oleh Musa yang juga dapat kita pelajari untuk kehidupan kita? Dikatakan, ingatlah apa yang Tuhan telah lakukan padamu di masa lampau. Kadangkala setelah kita sukses, setelah kita mendapatkan suatu pekerjaan yang bagus, kita lupa bagaimana Tuhan telah menghantarkan kita ke posisi kita saat sekarang ini. Dan inilah yang disebut dengan sejarah masa lampau.
Musa mengingatkan kembali kepada bangsa Israel bagaimana Tuhan telah memberkati mereka, bagaimana Tuhan telah melakukan hal yang baik kepada bangsa Israel, walaupun bangsa Israel pada saat itu kita ketahui selalu memberontak terhadap firman Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita lanjut ke pelajaran hari Minggu. Pelajaran apa yang kita boleh lihat dari sejarah Musa? Yang pertama tadi, bahwa kita harus mengingat bagaimana penyertaan Tuhan memberkati kita hingga saat sekarang ini. Lalu yang kedua, pelajaran apa yang kita boleh lihat dari sejarah Musa? Yaitu tentang mengantarai atau pengantara. Dalam pelajaran hari Minggu ada 2 poin yang boleh kita lihat. Yang pertama adalah Musa sebagai pengantara, dan yang kedua adalah Yesus sebagai pengantara. Namun dari kedua poin ini kita dapat melihat Musa mengantarai bangsa Israel. Dengan kata lain, ini hanya secara lokal atau hanya secara kelompok. Sedangkan Yesus mengantarai secara universal. Semua manusia yang ada di bumi ini, Tuhan menjadi pengantara kita. Yesus menjadi pengantara kita kepada siapa? Bapa. Dikatakan dalam pelajaran kita hari Minggu bahwa setelah orang Israel memberontak terhadap firman yang disampaikan oleh Allah, maka Allah berjanji akan membinasakan orang-orang yang bersungut-sungut itu. Bangsa Israel yang bersungut-sungut itu. Tentunya tidak semua, ya, tidak semua. Khususnya mereka yang mengintai kota itu. Bapak, Ibu, dan saudaraku dalam nama Tuhan Yesus, kita lihat dalam pelajaran ini, dalam poin yang pertama ini, Musa mencoba untuk mengantarai orang-orang yang berdosa itu, yaitu bangsa Israel, agar Tuhan kiranya memberikan belas kasihannya kepada bangsa itu. Dikatakan dalam kutipan ini, kata mengampuni, ya, kata mengampuni ini sama artinya dengan menanggung, ya. Sama artinya dengan menanggung. Artinya bahwa Musa mengetahui bagaimana bahayanya dosa itu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, peran Musa sebagai pengantara ini menjadi satu tipologi di zaman Perjanjian Baru, yaitu Yesus menjadi pengantara, di mana Yesus mati di kayu salib untuk mengampuni setiap orang-orang yang berdosa, yang itu orang berdosa yang datang kepada Yesus, yang memberikan pertobatan di hadapan Yesus. Dikatakan dalam pelajaran sekolah sahabat kita demikian: sungguh berabad-abad kemudian Petrus menuliskan tentang Yesus. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. 1 Petrus 2 ayat 24. Pelajaran apa yang kita boleh lihat dari pelajaran hari Minggu sebagai pengantara? Pelajaran yang boleh kita lihat adalah Musa sangat merindukan keselamatan bagi bangsa yang dipimpinnya itu. Kita selalu mempunyai kerinduan agar orang-orang di sekeliling kita memperoleh keselamatan. Dan kita mengetahui bagaimana bahayanya dosa itu. Tentunya kalau ada sahabat kita masuk ke dalam satu bahaya, maka kita akan berusaha menolong dia keluar dari bahaya itu. Bahaya dosa sepertinya tidak kelihatan, sepertinya itu hal yang biasa, tetapi itu sangat bahaya untuk keselamatannya kelak saat kedatangan Yesus yang kali kedua. Untuk itu kita mempunyai tugas penting untuk menyelamatkan orang-orang di sekeliling kita, agar mereka boleh mewarisi kerajaan sorga saat kedatangan Yesus yang kali kedua.
Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pelajaran berikutnya adalah nubuatan yang digenapi. Nubuatan yang digenapi. Apa yang kita boleh lihat dalam pelajaran ini, yaitu tentang tanah Kanaan. Ada apa dengan tanah Kanaan? Tanah Kanaan adalah merupakan janji Allah atau suatu nubuatan yang Tuhan telah berikan kepada Musa supaya Musa menyampaikannya pada orang Israel dan orang Israel dapat mengimaninya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, menuju tanah Kanaan ini banyak sekali permasalahan demi permasalahan yang dihadapi. Dan bahkan Musa sendiri menghadapi masalah itu melalui bangsa yang ragu-ragu, yang suka bersungut-sungut itu. Saudaraku, saat itu dikatakan mereka mengirim mata-mata dari Kades Barnea untuk memeriksa akan tanah Kanaan. Tetapi orang-orang menolak ajakan untuk merebut tanah tersebut. Ya, Tuhan sudah memfirmankan supaya mengamati atau memeriksa tanah Kanaan. Tetapi orang menolak ajakan tersebut. Orang di sini yaitu bangsa Israel yang diutus untuk memeriksa tanah Kanaan, mengintai tanah Kanaan. Dikatakan dalam kutipan pelajaran sekolah sahabat kita, apa yang terjadi? Akibat penolakan mereka, maka bilangan 14 mengatakan ayat 34, sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari, 1 hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Ya, Tuhan memberikan suatu janji kembali, suatu hukuman kepada bangsa Israel karena mereka memeriksa atau mengintai kota Kanaan selama 40 hari, maka 1 hari dihitung 1 tahun. Maka 40 tahun bangsa Israel harus mengembara di padang gurun supaya mereka lebih dapat menguasai diri mereka, supaya mereka dapat lebih mengerti bagaimana tangan pertolongan Tuhan bagi mereka. Karena bangsa Israel saat itu, walaupun sudah melihat begitu banyak mujizat yang dihadapi di depan mata mereka, tetapi mereka tetap saja ragu terhadap lindungan dan pimpinan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku dalam nama Tuhan Yesus, dan firman atau nubuatan yang disampaikan itu digenapi. Setelah 40 tahun mereka baru dapat memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian itu. Dikatakan dalam kutipan sekolah sahabat kita, dengan demikian kitab Ulangan menyebutkan tahun ke-40 dengan tepat sama seperti yang Allah sebutkan pada mereka. Ya, apa yang dikatakan oleh Allah pasti akan terjadi. Apa yang telah dinubuatkan oleh Allah pasti akan terjadi. Bila kita lihat kembali dalam kitab Daniel, di sana juga ada nubuatan tentang periode, yaitu Daniel 9 ayat 24 sampai 27. Boleh buka kitab kita, Daniel 7 ayat 25. Dan kita dapat sesuaikan dengan kitab Wahyu 12 ayat 6 dan 14, Wahyu 13 ayat 5, dan juga Daniel 2 ayat 7 dan 8. Ini semuanya adalah tentang nubuatan, dan semuanya ini digenapi. Mungkin kita bertanya, bagaimana Tuhan menggenapinya? Bagaimana kita mengetahui Tuhan menggenapinya? Tentunya karena kita telah hidup di zaman ini, kita hanya dapat melihat melalui apa? Sejarah. Sejarah, sejarah, dan sejarah. Sama halnya dengan orang Israel, bangsa Israel yang telah dinubuatkan 40 tahun kemudian baru bisa memasuki tanah Kanaan. Tentu saja pada saat firman itu disampaikan pertama kali, karena engkau telah memberontak, engkau telah bersungut-sungut, telah menolak,
maka satu hari dihitung 1 tahun. Mungkin saat itu bangsa Israel menganggap bahwa ada apa dengan ini, apa dengan ini. Mungkin saja ada yang tidak peduli dengan hal itu. Tapi 40 tahun kemudian hal itu terwujud. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita masuk ke pelajaran berikutnya, yaitu hari Selasa ribuan kali lebih banyak. Pelajaran apa yang kita boleh lihat dalam pelajaran hari Selasa, yaitu tentang organisasi kelompok. Dalam bahasa Israel disebut adalah kahal, ya, organisasi. Dikatakan dalam kutipan sekolah sahabat kita bahwa walaupun berada di tengah-tengah pengembaraan di padang belantara, mereka tetap diberkati. 40 tahun lamanya engkau memberikan mereka makan di padang gurun. Mereka tidak berkekurangan, pakaian mereka tidak rusak, dan kaki mereka tidak bengkak. Dan meminta Allah untuk melipat gandakan mereka ribuan kali banyaknya, lebih dari yang telah Allah lakukan sebelumnya. Ya, Musa meminta supaya bangsa Israel itu dilipat gandakan ribuan kali banyaknya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, seorang pemimpin Musa tentu kewalahan bila hanya memimpin seorang diri saja. Maka dia mengangkat pemimpin, dan pemimpin ini akan membawahi pemimpin yang di bawahnya, dan begitulah seterusnya, sehingga Musa dapat mengontrol dan mengatasi semua masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa itu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, inilah yang kita sebut dengan organisasi. Pemimpin 10.000, pemimpin 1.000, pemimpin 500, dan boleh kita kalau kelompok selkan lagi pemimpin 10, ya. Tentunya dengan adanya struktur ini, maka Musa lebih mudah memimpin bangsa itu. Hal itu juga dilakukan oleh setiap organisasi. Ada ketua atau pemimpin yang teratas, lalu ada bendahara, lalu ada sekretaris, dan di bawahnya ada departemen. Apakah mungkin departemen bidang pelayanan, bidang penata layanan, bidang kepemudaan, bidang rumah tangga, dan seterusnya. Dengan adanya organisasi ini, maka semuanya dapat berjalan dengan baik. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pelajaran sekolah sahabat kita mengatakan demikian. Israel adalah sebuah kahal, sebuah perkumpulan yang diatur, dan ini adalah sebuah cikal bakal terhadap apa yang nantinya ada di perjanjian baru, yaitu eklesia, sebuah kata Yunani untuk gereja. Dan walaupun bekerja dalam sebuah konteks yang berbeda, Paulus tidak pernah dijauhkan dari akar Yahudinya. Dalam 1 Korintus 12 kita bisa lihat dengan jelas dia menggambarkan kebutuhan akan orang-orang yang memiliki kualifikasi yang memenuhi syarat. Gereja saat ini, sebagaimana kahal di masa lalu, mereka perlu untuk menjadi satu tubuh yang bersatu melalui orang-orang yang mengasihi berbagai macam. Gereja saat ini, sebagaimana kahal di masa lalu, perlu untuk menjadi satu tubuh yang bersatu melalui organisasi orang yang mengasihi berbagai macam peran menurut karunia-karunia rohani. Pelajaran apa yang kita boleh lihat dari pelajaran hari Selasa sehubungan dengan organisasi? Tentunya kita sebagai umat Tuhan akan menuruti peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh organisasi kita. Sebagaimana bangsa Israel akan mengikuti peraturan-peraturan tersebut yang disampaikan oleh Allah melalui Musa, dan Musa menyampaikan kepada pemimpin 10.000, pemimpin 1.000, pemimpin 500, dan seterusnya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, selanjutnya kita ke hari Rabu, Kades
Barnea. Tadi kita sudah singgung tentang Kades Barnea ini. Di sana ada sebuah momok yang menghantui bagian awal dari kitab Ulangan, yaitu momok Kades Barnea. Ada apa di sana? Oh, ternyata di sana pengintai yang diutus memeriksa tanah Kanaan menolak untuk masuk ke sana. Mereka bersungut-sungut, alangkah baiknya jika mereka mati di Mesir, dan alangkah baiknya bila mereka kembali ke Mesir. Namun di sana ada Yosua dan Kaleb yang membawa satu kabar yang apa? Kabar gembira. Yosua dan Kaleb berbeda dengan pengintai yang lainnya. Yosua dan Kaleb membawa satu kabar yang baik, bahwa kota itu Tuhan akan serahkan kepada kita. Di sana ada madu, susu dan madu sangat berlimpah. Tanahnya subur. Karena Yosua dan Kaleb menyampaikan motivasi itu, dia mau dilempari oleh pengintai yang lainnya atau oleh bangsa Israel saat itu. Namun Tuhan memberikan tanda bagi mereka. Tuhan berfirman bahwa Tuhan akan melenyapkan bangsa Israel, dan biarlah kiranya anak-anak bangsa Israel lah yang akan memasuki tanah Kanaan itu. Namun mereka yang telah melakukan perjalanan dari tanah Mesir akan mati semuanya di padang gurun. Musa memohon kepada Tuhan. Dikatakan, jika engkau melakukan hal ini, lihatlah bagaimana engkau di mata orang Mesir dan juga di mata bangsa-bangsa lain di area ini. Apa yang kita boleh lihat dalam pelajaran ini? Kita sebagai umat Tuhan menjadi terang. Kita harus menjadi terang kepada dunia. Kita harus menjadi terang kepada dunia. Dengan ini orang-orang di sekeliling kita akan melihat bahwa ada Tuhan yang memimpin kita, perjalanan kita menuju tanah perjanjian, yaitu kerajaan sorga yang Tuhan sediakan bagi saudara dan juga saya. Kemudian pelajaran sekolah Sabat di bagian terakhir dalam hari Rabu mengatakan, Allah harus dimuliakan dalam hidup umatnya, bahwa kemuliaan dan kebaikan dan kasih dan kuasa Allah harus dinyatakan dalam gerejanya melalui apa yang dilakukan lewat umatnya. Selanjutnya kita melihat pelajaran hari Kamis, kesalahan dan orang Amori. Dalam pelajaran hari Kamis kita angkat ide pokoknya adalah percaya akan kebaikan Allah. Bila kita membaca dalam kitab Ulangan 2 ayat 11, ayat 20, demikian juga Ulangan 3 ayat 13, apabila kita membaca ayat-ayat ini, kita dapat melihat bagaimana bangsa Israel membunuh musuh mereka. Bahkan istri dan anak-anak juga, perempuan serta anak-anak juga tidak luput. Semuanya dibinasakan. Bila kita berpikir secara pemikiran kita saat sekarang ini, mungkin tindakan bangsa Israel saat itu sangat kejam. Dan sebahagian mengatakan itu tidak benar. Cerita ini tidak benar. Namun, kita sebagai orang Kristen tentunya percaya akan hal itu. Kenapa? Karena segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Artinya, apa yang telah dicatat dalam Alkitab adalah merupakan kebenaran, dan ini patut kita imani. Mengapa orang-orang Israel melakukan hal itu pada saat itu, saat mereka posisi perjalanan menuju tanah Kanaan? Ya, karena musuh benar-benar brutal dan kejam, yang memang berdasarkan keadilan mereka bisa menerima murka dan penghukuman dari Allah jauh sebelum itu. Namun apapun cerita dalam kisah ini, mungkin bisa saja kita tidak dapat memahaminya,
Namun pelajaran sekolah sahabat kita mengatakan, kita percaya akan kebaikan Allah. Di balik semuanya itu, kita mempercayai ada kebaikan Allah. Lalu dikatakan dalam kutipan yang paling terakhir dalam pelajaran hari Kamis, iman itu juga adalah tentang mempercayai Dia meskipun apa yang kita tidak sepenuhnya mengerti. Saudaraku yang diberkati Tuhan, demikianlah pelajaran sekolah sahabat kita pekan ini. Kita tutup dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih pelajaran yang indah Tuhan berikan bagi kami untuk membawa iman kami lebih bertumbuh, untuk setia kepada Tuhan dan berserah hanya kepadamu saja. Bapa di sorga, ajarlah kami agar kami dapat menjadi pelaku firman-Mu, percaya kepada Tuhan, menjadi anggota gereja yang setia kepada Tuhan, serta kiranya kami menjadi terang di sekeliling kami, menjadi terang kepada dunia, dan kiranya kami mengingat bahwa ada tangan perlindungan Tuhan yang selalu melindungi kami hingga kami saat sekarang ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Sempurnakanlah doa kami ini, ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, demikianlah pelajaran sekolah sahabat kita pekan ini. Saya Pendeta Resta Karo-Karo pamit undur diri. Akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.